أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah salat Maghrib wal Isya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, kita dapat kembali menegakkan, menjalankan kewajiban perintah Allah kepada kita semua. Kita datang ke tempat ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan sambil kita menanti masuknya waktu Isya, dengan kita duduk sejenak bertolabul ilmi syar'i, menguatkan keilmuan diri kita untuk modal kita beramal. Apalagi para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, hari ini kita sudah di penghujung bulan Rajab. Besok kita masuk di bulan Sya'ban insyaallah. Artinya apa? Ya, bulan Ramadan tinggal sebulan lagi. Bulan Ramadan tidak lama lagi. Bulan di mana kita didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan, memaksimalkan, mengoptimalkan beramal soleh, beribadah. Di bulan itulah orang-orang yang beriman atau memanen pahala dari amalan-amalan mereka. Namun yang tidak kalah pentingnya, tentu hari-hari ini kita mulai memanaskan mesin, Pak. Jadi jangan kaget begitu masuk di bulan Ramadan, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Sehingga terkadang di bulan Ramadan tidak ada yang berbeda dengan bulan lainnya. Yang berbeda hanya bergeser jadwal makannya. Jangan sampai, Pak. Ya. Seseorang hanya merasakan perubahan, bergeser jadwal makannya. Itu perbedaan dirinya di bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Ini jangan sampai terjadi. Oleh karenanya, mulai saat ini kita mulai memanaskan mesin. Sebelum betul-betul di bulan Ramadan kita ya langsung saja meluncur. Kita perkuat, kita persiapkan keilmuan diri kita. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita semua dengan ilmu dan amal. Bukan hanya amal-amal saja, bukan hanya kerja-kerja saja, akan tetapi harus dilandasi dengan keilmuan. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kata Allah dalam kitabnya, dialah Allah yang telah mengutus nabinya bil huda, ya,
dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dengan amalan soleh. Untuk itulah kemudian kata Allah, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk Allah menjayakan, menampakkan, mengunggulkan Islam di depan agama lainnya. Jadi hakikatnya yang menjadikan kita berbeda, yang menjadikan kita unggul dari yang lainnya adalah ilmu dan amal, Pak. Sebab Allah telah mencela Yahudi karena mereka berilmu tapi enggan mengamalkan ilmunya. Allah juga telah mencela Nasara. Mereka beramal tapi tidak dilandasi dengan keilmuan. Maka yang membedakan diri kita dan mereka ilmu dan amal. Jadi ilmu adalah perkara yang amat urgen dalam kita menjalankan ibadah, Pak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menuntut ilmu untuk diamalkan, bukan sebatas menjadi wawasan. Berapa banyak di antara manusia dia belajar ilmu agama tapi niatnya keliru, Pak. Hanya sebatas menambah wawasan. Seharusnya kita belajar niatnya untuk diamalkan. Ya, kita belajar untuk diamalkan, bukan sebatas menambah wawasan. Disebutkan sebuah kisah dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau bercerita suatu ketika sholat subuh di sebuah perkampungan. Perkampungan yang dikenal banyak orang. Di situ penuntut ilmunya banyak, Pak. Orang berilmunya banyak. Mahasiswanya, ya, thalabul ilm lah yang sering berada di majelis-majelis ta'lim. Ya, dikenal kampung tersebut banyak penuntut ilmunya. Suatu ketika beliau sholat subuh di kampung tersebut, setelah selesai, beliau menyapa seorang kakek tua. Kata Syekh Abdul Razak, Masya Allah Bapak, kampung Anda dikenal dengan kampung para penuntut ilmu. Apa jawab sang kakek yang mengagetkan Syekh Abdul Razak? Kata beliau, di sini nggak ada penuntut ilmu. Salah kalau orang-orang bilang di sini kampungnya penuntut ilmu, salah. Kata si kakek, orang yang nggak sholat subuh bukan penuntut ilmu. Yang mengagetkan lagi ternyata yang dimaksud si kakek orang-orang yang disebut penuntut ilmu itu nggak ada yang sholat subuh, kata kakek itu. Orang-orang yang barangkali berdebat sampai malam suntuk menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW, kalau subuh nggak ada yang nongol, kata tuh kakek. Jadi penuntut ilmu yang sejatinya adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan. Bukan yang sebatas bisa menyebutkan riwayat ini, riwayat itu, hadis ini, hadis. Bukan itulah penuntut ilmu sesungguhnya. Tapi penuntut ilmu sesungguhnya adalah mereka yang mencari ilmu dengan niat untuk diamalkan. Bukan sebatas wawasan saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita teringat dengan hadis Nabi SAW yang kata beliau, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Peristiwa ini mengingatkan kita dengan hadis Nabi, apa kata Rasulullah, bahwa Al-Quran yang diturunkan ada di tengah kita saat ini, kata Nabi, dia adalah penolong kelak hari kiamat, dan sekaligus dia bisa menjadi penuntut, pencela seseorang pada hari kiamat. Kapan dia menjadi penolong? Mereka yang belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Kapan dia menuntut dan menuntut seseorang di hadapan Allah? Ketika dia belajar tapi tidak mengamalkannya. Atau dia tidak mempelajari Al-Quran. Atau dia tidak mengambil hukum dari Al-Quran. Maka Al-Quran akan mencela dan akan merendahkan orang tersebut kelak di hadapan Allah. Demikian kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah. Kata beliau bahwa ilmu ini tidak memberikan pilihan kecuali dua. Ilmu tidak memberikan pilihan kepada seseorang kecuali dua. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kata beliau, ilmu tersebut dapat menjadi penolong dan dapat menjadi penuntut kelak pada hari kiamat. Itulah ilmu. Kapan dia menjadi penolong? Ketika diamalkan ilmunya. Dan kapan ilmu itu akan menuntut? Ketika dibiarkan hanya sebatas menjadi wawasan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
di antara orang yang Allah berikan hidayah dan taufik untuk kita gemar menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu taufik. Berapa banyak orang di luaran sana begitu berat. Kadang sekali hadir dan berkali-kali tidak hadir. Dan kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri. Bahkan beberapa barangkali kita sudah mengkhatamkan beberapa kitab, mendengarkan, menyimak beberapa kajian, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meski demikian, entah apakah kita sudah siap ketika kelak Allah akan bertanya kepada kita, wa an ilmihi maza amila bih. Salah satu dari 4 pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada seorang hamba yang ketika dibangkitkan oleh Allah tidak akan bergeser kedua kakinya dari tempat dia dibangkitkan, Pak. Dia nggak akan beranjak ke tempat yang lain dari tempat Allah membangkitkan setelah kecuali ditanya 4 perkara. Salah satu yang ditanya oleh Allah, kata Nabi SAW, wa an ilmihi maza amila bih. Allah akan bertanya tentang ilmunya, tentang maklumat, wawasan yang sudah sampai kepadanya. Apa yang sudah dia kerjakan dengan ilmunya? Apakah dia mengamalkan sebagaimana apa yang dia dengar? Apakah justru apa yang dia dengar hanya sebatas wawasan? Kita akan ditanya, Pak. Setiap diri kita akan ditanya. Dan kita tidak akan bergeser ke tempat lain, di mana dari tempat Allah membangkitkan kita sampai kita ditanya tentang 4 hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita dapat mengamalkan dari apa yang setiap kita dengar dari Nabi SAW dan juga dari ayat-ayat Al-Quran. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kembali kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian kita dari kitab Riyadhis Shalihin, dan kita sampai pada babut taubah yang kurang lebih insyaallah ta'ala tersisa 2 hadis dari bab taubat. Baik, hadis yang pertama kita bacakan disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Hadisun muttafaqun alaih. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang karakter manusia. Karakter yang ada pada diri kita semua, Pak. Siapa di antara kita yang nggak suka dengan harta? Semua kita suka dengan harta. Ya. Siang dan malam kita berpikir dan bekerja untuk apa? Untuk mencari harta. Memenuhi kebutuhan pokok kita. Maka tidak ada orang yang tidak suka dengan harta. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam kitabnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Kita cinta mati, Pak, dengan harta. Kita sangat mencintai harta. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu di antara sekian banyak karakter manusia, yaitu suka dengan harta. Kata Nabi SAW, lau anna libni adam wadiyan, apabila salah seorang anak Adam sudah memiliki satu lembah berisi emas, dalam riwayat lain disebutkan berisi perak. Intinya sama, harta. Sudah memiliki satu lembah, Pak. Bukan 100-200 ribu. Bukan 1 juta, 2 juta, bukan. Bukan 100-200 juta, enggak. Itulah manusia, Pak. Jadi selalu dia terpacu untuk mencari lebih. Padahal berapa banyak sih kebutuhannya. Ini orang bukan enggak punya apa-apa. Ini orang bukan enggak bisa makan. Punya satu lembah emas. Kalau dia mencari sesuatu sebatas memenuhi makannya, kebutuhan makan pokoknya, ya itu hal yang wajar. Tapi disebutkan oleh Nabi, dia punya satu lembah. Lembah itu kan luas, Pak. Dan di situ terdapat emas.
menunjukkan bahwa orang ini bukan orang yang kurang harta, orang yang berlebih harta. Gimana mereka yang nggak punya harta? Bagaimana mereka tidak suka dengan harta bagi mereka yang tidak punya harta? Orang yang sudah punya harta, satu lembah emas, dia berpikir, kata Nabi SAW, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia berpikir bagaimana caranya, siang dan malam, dia mencari strategi berbuat sesuatu, biar punya 2 lembah. Biar bertambah lagi lembah emasnya. Padahal lembah yang satu nggak habis 7 turunan. Tapi demikian manusia terpacu berpikir bagaimana mencari lebih daripada 1. Setelah dia mendapatkan 2, dia berpikir bagaimana dia mendapatkan lembah yang ketiga. Demikian seterusnya. Punya usaha, sudah buka 1 ruko. Padahal mencukupi seluruh kebutuhannya. Bahkan cenderung berlebih, setiap tahun dia bisa bayar zakat. Setiap tahun dia bisa berkurban barangkali seekor sapi. Akan tetapi terus dia berpikir bagaimana dia punya cabang yang kedua. Setelah dia berpikir keras dan Allah mewujudkan harapannya, punya ruko yang kedua, dia akan berpikir bagaimana punya ruko yang ketiga. Demikian seterusnya manusia. Itulah karakter manusia. Kata Nabi SAW, walan yamla'a fahu ila turab. Dan tidak ada yang mampu menghentikan semuanya kecuali tanah, Pak. Tidak akan ada yang mampu menghentikan langkahnya mencari lembah yang kedua, lembah ketiga, ruko yang kedua, ruko yang ketiga, kecuali tanah, yaitu kuburan. Kata Nabi, manusia tidak akan berhenti langkahnya sampai masuk kuburan. Makanya kata Nabi, walan yamla'a fahu illa turab. Padahal tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya ujung-ujungnya dia bakal mati. Ujung-ujungnya bakal mati. Dan tanah itulah yang menghentikannya. Manusia kan begitu, Pak. Kalau dia lagi ngarang sama istrinya berdua, ya enak juga ya kalau punya ini, punya itu. Nggak akan ada yang menghentikan mulutnya berbicara, punya ini, punya itu, kecuali tanah, Pak. Kecuali kalau sudah mati ya sudah. Nggak akan ada harapan ingin punya itu, ingin punya ini. Ya. Kadang kan begitu suami istri kalau lagi ngarang. Ya. Istrinya pengen yang itu, pengen yang ini. Ya. Dan itu tidak akan menghentikan mulutnya kecuali tanah. Yaitu ketika masuk ke liang kubur. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah menegaskan, Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang memiliki karakter yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Allah tidak pernah menutup taubatnya bagi mereka yang tadi disebutkan dalam hadis yang selalu berpikir memiliki lebih. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah hadis yang pertama. Hadis yang dahulu para sahabat Nabi SAW mengira, ini ayat Al-Quran bukan ya? Mereka ragu para sahabat antara hadis dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran mirip-mirip disebutkan kalimat semacam ini. Sehingga para sahabat ya sempat ragu antara ini Al-Quran atau hadis. Sampai Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran surat At-Takatsur, Pak, yang memiliki makna sama dengan hadis ini. Allah menyebutkan alhaakumut takatsur. Ya. Telah melalaikan kalian ya sikap berlebih-lebihan, ya, sesuatu yang banyak, ya. Mencari sesuatu yang banyak telah melalaikan kalian, kata Allah. Kemudian hatta zurtumul maqabir. Dan itu akan terus, tidak akan ada yang menghalangi langkah kalian sampai betul-betul kalian mendatangi kuburan, maksudnya mati. Tidak ada yang menghentikan langkah itu kecuali kematian. Manusia akan terus. Ya. Nah, itulah setelah ayat itu diturunkan, barulah para sahabat menyadari ini bukanlah bagian dari Al-Quran. Tapi dia adalah sabda hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para hadirin yang semoga dimuliakan Allah.
Hadis ini menyisakan pelajaran bagi kita semua bahwa sikap mencari hal yang berlebihan yang sering melalaikan manusia adalah sikap yang tercela. Pak, bukan berarti hadis ini kemudian melarang seseorang untuk berusaha. Bukan demikian. Ustadz, kalau begitu saya yang sedang merintis usaha dan alhamdulillah saat ini berkembang. Apakah kemudian diharamkan langkah saya? Bukan itu yang dimaksud. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan siapa saja untuk memiliki harta berapapun jumlahnya. Sebab dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit orang-orang yang paling utama di tengah-tengah mereka saudagar yang kaya raya, Pak. Kita mengenal Abu Bakar, kita mengenal Utsman, kita mengenal Abdurrahman bin Auf, kita mengenal Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai saudagar. Tentulah perdagangan mereka terus berkembang. Apakah mereka tercela dengan perdagangan yang berkembang? Enggak. Memang hadis ini tidak mencela mereka. Tidak mencela usaha mereka untuk mengembangkan usahanya, bukan. Akan tetapi hadis ini mengingatkan kita, jangan sampai kita lalai dengan kita terus memperbanyak harta. Kalau kita bisa menunaikan hak-hak harta tersebut, tidaklah mengapa. Kita ingat jadwal kapan kita beribadah kepada Allah, kapan kita hadir di majelis kajian. Semua teratur berjalan dengan sangat baik. Kapan kita berusaha, kapan dia menunaikan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, hak-hak kedua orang tuanya. Semua berjalan dengan baik, tidaklah masalah. Cuma hadis ini berbicara tentang secara umum manusia yang mengejar untuk memperbanyak harta, secara umum mereka lalai, Pak. Bahkan terkadang lalai akan hak dirinya, apalagi hak istrinya, apalagi hak anak-anaknya, apalagi hak kedua orang tuanya, sama haknya sendiri kadang lalai, Pak. Sampai dia jatuh sakit, tidak sadarkan diri karena terlalu sibuk dia bekerja siang dan malam. Berangkat sebelum ayam bangun, Pak. Pulang, ayam udah tidur. Ada yang kayak gitu, Pak. Sebelum ayam bangun, dia udah berangkat tuh. Balik ayam udah gak berkokok lagi, udah pada tidur ayamnya. Ada yang seperti itu, manusia memperbanyak hartanya. Bahkan terhadap hak dirinya dia lupa. Jangankan hak kedua orang tuanya. Sampai kadang tidak makan, sampai kadang bekerja 7 hari dalam 1 pekan. Kalau ada 8 hari, mungkin 8 hari dia pakai untuk bekerja. Inilah yang dicela dalam agama. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Maka dia harus pandai membaginya. Jangan sampai dia menjadi budak dunia. Kalau udah seperti ini namanya diperbudak oleh dunia dia. Tanpa dia sadari. Inilah ayat hadis ini datang mencela orang-orang yang seperti itu. Namun kalau dia bisa membagi dan mengatur waktunya dengan baik, kapan dia mencari, kapan dia berusaha, kapan dia berdagang, kapan dia berkarir, kemudian juga kapan dia menengok orang tuanya, kapan dia menunaikan hak-hak keluarganya, kemudian hak-hak dari hartanya, dia tunaikan zakatnya, dia sedekahnya, dia bantu banyak lembaga dakwah misalkan. Jelas orang yang semacam ini terpuji. Tidak tercela. Jadi sekali lagi hadis ini bukan mencela mereka yang memiliki usaha besar, tidak. Berapa banyak orang-orang terhormat dari karangan para ulama yang memang mereka memiliki usaha yang begitu besar, Pak. Dan itu tidak masalah. Tidak mengapa. Kemudian pelajaran yang kedua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat bahkan dari sifat-sifat yang tercela sekalipun. Artinya mereka yang sudah terlanjur jatuh dalam apa yang disebutkan dalam hadis, dibuat dibuat dia mencari memperbanyak hartanya namun melalaikan hak-hak manusia yang ada di sekelilingnya, hak-hak Tuhannya, maka Allah senantiasa menerima taubatnya. Meski hal itu adalah tercela,
tapi pintu taubat Allah tidak pernah menutup darinya. Nah, itu pelajaran yang terkandung dalam hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akharu yadkhulanil jannah. Hadis yang kedua diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allah tertawa. Hadis muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tertawa kepada kedua orang laki-laki yang mereka saling membunuh satu sama lain, tapi kedua-duanya masuk surga. Allah begitu takjub dan sehingga Allah tertawa. Tentu Ahlus Sunnati wal Jamaah punya kaedah, Pak, ya, bagaimana menyikapi ya hadis-hadis dan ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam benak kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kaedah bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat, dalil, hadis yang disebutkan di situ sifat-sifat Allah. Salah satunya yadhaq, salah satunya sifat tertawa. Jelas kita harus bersihkan dari benak kita, Allah tertawa seperti halnya seorang hamba tertawa. Yang kerap kali seorang hamba jika tertawa lupa akan dirinya, mengeraskan hatinya, berlebihan. Jadi jangan dibayangkan bahwa Allah tertawa seperti hambanya tertawa, tidak. Allah pencipta kita yang sempurna, Pak. Allah nggak punya persamaan, Allah nggak punya permisalan satupun dari makhluknya. Artinya tidak akan ada yang sama dengan Allah. Apakah dari sifat zatnya, ataukah sifat fi'liyahnya, atau sifat-sifat perbuatannya. Jadi meskipun dalam hadis Nabi menyebutkan yadhaq, tertawa, istilah yang kita fahami bersama, akan tetapi bukan berarti memiliki hakikat yang sama. Istilah yang digunakan boleh sama, tapi hakikat nggak mesti sama. Itulah kaedah Ahlus Sunnah berinteraksi dengan dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Istilah boleh sama, karena nggak mungkin Nabi menggunakan istilah yang tidak kita pahami, Pak. Tidak hikmah namanya. Nabi menyebutkan istilah yang kita cari di kamus Arab nggak ada, di kamus bahasa Indonesia nggak ada, di kamus bahasa Inggris nggak ada. Apa gunanya disampaikan kalau begitu? Di kamus bahasa Sunda juga nggak ada. Apa gunanya syariat kalau diturunkan dengan istilah yang kita tidak pahami sama sekali? Oleh karenanya kerap kali Nabi SAW menggunakan istilah yang maklum, yang difahami oleh manusia, tapi Nabi SAW tidak menjelaskan hakikatnya. Jadi istilah boleh sama, tapi hakikatnya enggak mesti, Pak. Jadi kalau orang mengatakan, kalau kita menyebutkan satu istilah, berarti Anda menyerupai istilah itu dengan sesuatu, itu keliru, Pak. Karena enggak mesti memiliki hakikat yang sama. Contoh sederhana, kalimat ini sering kita gunakan. Kaki, Pak. Ini kan istilah. Kita gunakan untuk meja, kita katakan kaki meja. Kita katakan untuk kursi, kaki kursi. Kita katakan untuk kaki kita dengan kaki manusia. Apakah hakikatnya sama? Tidak sama sekali. Istilahnya sama, kita gunakan kaki. Tapi apakah mesti sama? Nggak mesti. Itu contoh sederhana. Contoh lain misalkan daun. Istilah yang umum kita gunakan sehari-hari. Kadang orang menyebut telinganya dengan daun telinga. Kita menyebutkan pintu dengan daun pintu. Kita menyebutkan jendela dengan istilah daun jendela. Kita pun menyebutkan dedaunan di pohon dengan daun. Istilah yang digunakan sama. Apakah mesti hakikatnya sama? Beda, Pak. Kuping kita sama pintu kan beda. Lebaran pintu. Kuping kita sama pintu lebaran pintu. Bentuknya beda jauh.
Artinya istilah-istilah yang digunakan sama, tapi tidak mesti memiliki hakikat yang sama. Demikianlah kita berinteraksi dengan dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Salah satunya hadis sahih ini nih. Ini hadis sahih dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan tentang sifat Allah, Allah tertawa. Apakah kemudian ketika disebutkan makna tertawa, artinya Allah tertawa seperti kita? Jelaslah tidak, nggak mungkin. Karena manusia kalau tertawa lupa diri, kalau tertawa dia terbahak-bahak, kalau tertawa dia bisa mematikan hatinya. Allah tidak demikian. Allah nggak sama, Allah maha sempurna, manusia nggak sempurna. Jadi jika dikatakan itu disebutkan Allah tertawa berarti menyerupai dengan makhluknya, enggak. Karena Allah telah batasi dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa sama Allah. Allah maha mendengar, Allah juga maha melihat. Allah maha mendengar dan maha melihat. Manusia juga mendengar dan melihat. Apakah Allah melihat dan mendengar sama seperti mendengar dan melihatnya manusia? Tidak. Kita sepakati itu sifat itu. Ahlus sunnati wal jamaah punya kaedah dalam berinteraksi terhadap dalil-dalil yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Artinya adalah bahwa sifat kita tidak memalingkan dari makna sesungguhnya. Ya. Min ghairi tahrif wala ta'til. Tidak pula kita menafikannya. Tidak pula kita menyerupainya. Dan juga kita tidak menyerupakannya. Ya. Artinya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat makhluknya. Meskipun menggunakan istilah-istilah yang sama. Ya. Tentunya Allah tertawa ya sesuai dengan kesempurnaannya, Pak. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesuciannya, sesuai dengan kebijaksanaannya, sesuai dengan sifat-sifat sempurnanya. Nah, disebutkan bahwa yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki yang saling membunuh di antara mereka. Maksudnya berperang, Pak. Lantas kedua-duanya masuk ke dalam surga. Padahal sebelumnya kita membahas hadis Nabi SAW, ya, barang siapa yang ya al-qatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi SAW, ya, bahwa ya barang siapa yang ya membunuh saudaranya, kata Nabi, yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Sebelumnya kita bahas hadis itu, Pak. Bahwa ya apabila dua orang muslim, idzal taqa al musliman, kata Nabi SAW, apabila berhadapan dua orang muslim, ya, dan kemudian mereka saling membunuh, saling menyerang dengan kedua pedang mereka, dengan kedua pistol mereka. Lalu kemudian kata Nabi, yang terbunuh dan yang membunuh, kedua-duanya masuk neraka. Mengapa demikian Nabi katakan, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Dia terbunuh kan memang nasibnya keduluan. Coba dia yang duluan membunuh, dia menjadi pembunuh, bukan yang dibunuh. Kata Nabi, dua-duanya masuk neraka. Yang mati masuk neraka, yang satunya membunuh juga masuk neraka. Lantas bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan Allah tertawa dengan dua orang laki-laki yang membunuh satu sama lainnya di antara mereka, akan tetapi keduanya justru masuk surga. Ya. Seolah-olah ada pertentangan antar dua hadis. Hakikatnya tidak ada. Karena tidak mungkin ada dua hadis sahih yang bertentangan, nggak mungkin. Karena semua berasal dari sumber yang sama. Nah, dijelaskan kenapa kedua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Ini terjadi dalam sebuah peperangan. Atau dia terjadi ketika dia ketika dia mempertahankan hak-hak dirinya. Misalkan dirampok. Karena di antara bentuk orang yang mati syahid ketika dia mempertahankan haknya. Ya, mempertahankan keluarganya sehingga dia terbunuh, Pak. Dirampok misalkan. Tengah malam dibegal, dia lawan begalnya. Dia meninggal dunia terbunuh. Itu termasuk yang mati syahid. Nah, kata Nabi SAW, ini yang terbunuh
Dia karena berjuang di medan perang sehingga terbunuhlah dia oleh lawannya. Tentulah orang yang terbunuh di medan jihad fisabilillah, dia termasuk orang yang syahid dan masuk surga. Oke lah, orang yang terbunuh jelas. Lantas bagaimana dengan si pembunuh kok juga masuk surga? Dijelaskan oleh Nabi, summa yatubullahu 'alal qatili fayuslimu fayastashhadu. Orang yang awalnya membunuh tadi, Pak, dia bertaubat kepada Allah. Berapa banyak dahulu sahabat Rasulullah yang dahulu dengan keras memerangi kaum muslimin, lantas kemudian dia bertaubat. Seperti halnya Khalid ibn Walid. Berapa banyak korban di medan Uhud itu terbunuh karena sebab Khalid ibn Walid. Yang kemudian kita tahu kisahnya, beliau bertobat dan menjadi sahabat yang utama di sekitar Nabi SAW. Mendapatkan julukan, ya, Saifullah, ya, pedang Allah yang terhunus, Saifullah al-Maslul, diberi gelar oleh Nabi SAW sebagai penghormatan baginya. Dulunya orang yang paling keras memerangi kaum muslimin. Penyebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, karena di perang Uhud kaum muslimin hakikatnya sudah menang, Pak, ya. Ketika sudah menjelang waktu zuhur, kaum muslimin sudah menang. Karena orang-orang musyrikun sudah tunggang langgang. Mereka tinggalkan semua harta benda, perbekalan, persenjataan, kuda untanya ditinggal semua, Pak. Melarikan diri. Karena pasukan pemanah Nabi SAW yang tidak mematuhi perintah beliau untuk tidak berpindah dari tempatnya apapun keadaannya. Begitu melihat yang di bawah teman-temannya sudah memunguti harta ghanimah, mereka berpikir ingin membantu, Pak. Sebetulnya niatnya baik. Ingin membantu, kerepotan teman-temannya tuh mungutin ghanimah, mungutin harta rampasan, kerepotan. Mereka pengen bantu. Sudah diingetin sama komandannya, jangan turun. Karena Nabi sudah berpesan kita nggak boleh turun dari bukit. Karena kitalah yang menjaga kaum muslimin di bawah. Tapi mereka tetap ingin membantunya, Pak. Dan sedangkan Khalid ibn Walid sejak pagi ngumpet nggak ikut perang. Mengawasi mereka yang ada di atas bukit. Itu Khalid ibn Walid nggak ikut perang, Pak. Dengan 200 pasukan berkuda. Begitu di atas kosong tinggal 10 orang, disergap sama Khalid ibn Walid. Terbukalah celah yang begitu lebar, tidak ada pengamanan kaum muslimin dari atas bukit. Begitu kosong tinggal 10 orang, bergerak 200 pasukan berkuda, dibantai semua yang tinggal 10, Pak. Yang di bawah udah dikejar-kejar pakai kuda, nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya Khalid ibn Walid punya peran yang begitu besar terhadap kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Jelas banyak yang meninggal, Pak. Ada 70 syuhada. Ya. Mereka masuk surga karena mereka syuhada Uhud. Ya. Dan begitu pula Khalid bin Walid bertaubat. Dan menjadi sahabat utama, sahabat mulia yang ada di sekitar Nabi SAW. Ya. Berapa banyak peran beliau dalam peperangan-peperangan kaum muslimin. Ini yang dimaksud dalam hadis, Pak. Dan Allah takjub. Allah tertawa dengan dua orang yang saling membunuh, tapi kedua-duanya masuk surga. Nabi jelaskan, yang terbunuh karena dia berperang di jalan Allah, lantas yang membunuh, kemudian dia bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah, lantas kemudian dia berperang setelah itu, dia pun mati syahid setelahnya. Artinya dua-duanya masuk surga. Itulah para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Hadis yang kedua masih berbicara tentang betapa luasnya taubat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pelajaran yang terselip dalam hadis tersebut. Yang pertama, bahwa hendaknya manusia tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang berputus asa dari kasih sayang Allah sifatnya orang-orang kafir. Orang beriman gak boleh berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidaklah mereka yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman, Mbak, kalaupun dia melakukan kemaksiatan,
Dia tidak pernah berputus asa untuk mencari kasih sayang Allah. Di setiap waktunya dia berusaha mencari. Karena barangkali ada salah satu waktu di mana Allah kasihan pada dirinya dan dia pun mendapatkan kasih Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam itu menutup semuanya apa yang pernah dilakukan seseorang. Seseorang misalkan masuk Islam, maka seluruh kejahatan di masa hidupnya semua tertutupi dengan keislamannya. Jadi mereka yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya dan memeluk Islam, bersyahadat, maka semua yang dikerjakan dahulu itu telah Allah tutup dengan telah tutup dengan keislamannya. Sehingga sangat beruntung, Pak. Kita ingat dengan sebuah hadis kisah seseorang yang membunuh 100 jiwa, Pak. Seseorang yang membunuh 100 jiwa. Yang dia setelah bertanya ke sana kemari sehingga bertemulah dengan seorang alim yang berilmu, tahu bahwa taubat Allah nggak pernah ditutup. Ya. Berbeda dengan ahli ibadah, orang yang pertama ditanya karena tidak tahunya dia dengan perkara agama, karena melihatnya sekilas dosa-dosanya adalah membunuh 99 nyawa. Menghilangkan 99 nyawa. Feelingnya mengatakan ini dosa nggak mungkin diampuni. Feelingnya, Pak. Perasaannya. Ini, Pak, rusaknya kalau kita beragama pakai perasaan. Perasaan dia, masa iya Allah mau mengampuni orang yang membunuh 99 jiwa? Akhirnya dia jawab dengan polosnya, nggak mungkin Mas antum diampunin. Udah 99 jiwa. Ternyata digenepin jadi 100 sama nih orang. Itulah akibat ya ketika beragama dengan perasaan. Ketika bertanya dengan seorang alim, dia mendapatkan jawaban yang menenteramkan. Kata seorang alim agama, taubat nggak pernah ditutup. Itulah beberapa hadis yang sudah kita bahas. Allah menutup taubat ada 2 waktunya, Pak. Matahari terbit dari arah barat, dan kemudian nyawa di kerongkongan. Cuma itu waktunya. Jadi kalau selama matahari nggak terbit dari barat, selama nyawa belum di kerongkongan, selamanya taubat itu terbuka. Kita udah bahas beberapa hadis. Jadi kalau ada orang jahat datang ke kita hendak bertaubat, Pak, jangan kayak si ahli ibadah, Pak, ya takutnya nasibnya sama nanti. Kita sudah bahas beberapa hadis di Al-Istiqomah bahwa taubat Allah nggak pernah ditutup. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Nabi SAW di atas dan hadis-hadis sebelumnya tentang babu taubah. Di sini penulis seolah-olah menutup bab ini dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, bahwasannya Allah senantiasa membuka kesempatan setiap hambanya untuk bertaubat. Rahmat Allah begitu luas, ya. Dan kalau manusia berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah, lantas dengan apa dia mau masuk dengan sorga, Pak? Apa yang mau dia andalkan agar dia masuk sorga kalau dia berputus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia masuk sorga dengan amalannya. Dia mengandalkan amal solehnya. Sedangkan kata Nabi SAW, lan yadkhulal jannata ahadan bi'amalih. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang masuk sorga, tidaklah seorang pun masuk ke dalam sorga karena amal solehnya, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, kita mau ngandelin apa, Pak, masuk sorga? Mau ngandelin amal soleh, udah impas dibayar dengan nikmat di dunia nih, Pak. Bahkan berlebih Allah kasihkan nikmatnya. Berapa banyak sih manusia sanggup beramal soleh, Pak? Seberapa kuat sih manusia sanggup beramal soleh? Allah sudah berikan nikmat-nikmatnya melebihi dari apa yang dia lakukan bahkan. Ini nikmat kalau dihitung, Pak. Allah sudah tegaskan ya dalam kitabnya ya bahwa kita nggak bisa menghitung nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah nggak berbilang, Pak, baru nikmat dunia, belum nikmat yang disiapkan di akhirat.
Untuk nikmat yang di dunia nggak berbilang kata Allah. Sedangkan amalan kita berbilang. Seberapa kuat sih kita berdiri sholat malam? Ya. Seberapa kuat sih kita bersedekah? Seberapa kuat kita beramal soleh? Kalaupun kita beramal soleh, ya terkadang kita khusyuk, tapi kadang banyakan nggak khusyuknya. Terkadang kita ikhlas, tapi kadang-kadang banyakan nggak ikhlasnya. Itulah yang terjadi dengan nasib amalan kita, Pak. Ya. Lantas kemudian kita mengandalkan amal soleh untuk kita masuk surga? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nabi Adam alaihi salatu wassalam saja, Pak, hanya dengan satu kesalahan Allah usir dari dalam surga. Nggak layak tinggal di surga, Pak. Itu Nabi Adam tuh. Nabi Adam nggak kayak kita, Pak. Banyak maksiat, diulang-ulang lagi maksiatnya. Nabi Adam cuma sekali makan buah terlarang. Itulah sekali-kalinya Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah anggap nggak layak di sorga. Allah usir. Iblis pun demikian. Jangan dikira iblis siang malam bermaksiat kemudian dia diusir oleh Allah. Enggak. Sekali-kalinya iblis bermaksiat kepada Allah. Ketika disuruh sujud sama Adam nggak mau. Itu sekali-kalinya, Pak. Dengan itu iblis diusir sama Allah dari sorga. Hanya dengan sebuah kesalahan, sebuah maksiat. Itu bukan kemaksiatan yang diulang-ulang. Makanya kalau kita boleh bertanya pada diri kita, apakah kita layak masuk sorga? Jawabannya enggak. Enggak seorang pun di antara kita layak masuk sorga. Enggak pantas masuk sorga. Karena terlalu banyak maksiat dan terlalu sering kita mengulang-ulangnya. Enggak ada yang pantas di antara kita masuk sorga. Kalau tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau bukan karena Allah kesian sama kita, kalau bukan karena Allah mengampuni dosa kita, nggak bakal kita masuk surga, Pak. Kita mau ngandelin apa? Amal soleh. Amal soleh kita berapa banyak sih? Sedekah kita berapa banyak sih? Ya, sujud kita di tengah malam berapa banyak? Beberapa tahun terakhir ini berapa banyak? Nggak banyak. Ya. Terus kita mau masuk surga ngandelin itu, nggak bisa. Udah dibayar sama nikmat nih, Pak. Nikmat mata, kita bisa melihat, nikmat telinga, nikmat sehat, udah dibayar semua sama Allah, selesai sudah di dunia. Ya, bahkan berlebih Allah membayarnya. Oleh karenanya, Allah dengan tegas mengatakan, gak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang kafir. Orang beriman gak boleh, Pak. Gak ada celah buat orang beriman berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena dia mau masuk surga pakai apa? Pakai amal soleh, nggak kebayar. Nggak kebayar pakai amal soleh kita, Pak. Jadi itulah maksud kenapa Allah menegaskan tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang kafir. Orang-orang beriman nggak boleh. Ya, karena dengan itulah dia masuk surga. Tapi bukan berarti kemudian dia nggak beramal soleh. Nggak begitu cara memahaminya, Pak. Ya, amal soleh dengan kasih sayang dan pengampunan Allah erat kaitannya. Berapa banyak amalan yang dengan amalan tersebut Allah menyayangi seorang hamba, Allah mengampuni hambanya. Dengan dia ke masjid melangkahkan kedua kakinya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Artinya pengampunan dan kasih sayang Allah dengan amal soleh memiliki kaitan yang erat. Jangan kemudian buru-buru disimpulkan, kalau begitu kita nggak usah beramal, saat kita berharap rahmat dari Allah aja. Ya Allah nggak mungkin rahmat, Pak. Allah nggak mungkin sayang, Allah nggak mungkin mengampuni seorang hamba yang dia nggak mau menjalankan ketaatannya. Jadi tetap kita beramal. Meski demikian, Nabi pun masuk surga bukan karena amal solehnya. Nabi nggak pernah berhenti beramal soleh. Nabi tidak mencontohkan kalau kita berpangku tangan. Tidak. Nabi tetap beramal soleh sampai Allah menjemput beliau. Jadi intinya demikian, gak boleh sama sekali kita berputus asa dari kasih sayang Allah. Terus sebesar apapun dosa yang pernah diperbuat, pintu taubat tidak pernah ditutup. Kesyirikan sekalipun, Pak, yang disebut-sebut dalam Al-Quran, Allah gak bakal ampunin. Tapi ketika dia bertobat, Allah mengampuninya. Allah tidak mengampuni syirik seseorang kalau dia meninggal tidak bertaubat.
Tapi selama dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia, Allah mengampuninya. Yang dikatakan tidak diampuni, masuk neraka selama-lamanya, itu kan mereka yang syirik nggak sempat taubat. Ya, keburu meninggal dunia. Kemudian pelajaran yang kedua, wujubu taubah minadz dzambi mahma azum, bahwa taubat itu hukumnya wajib. Ya. Taubat hukumnya wajib, ya, dari berbagai bentuk dosa meskipun besar dan ya, meskipun dosa tersebut besar. Bahwa taubat itu wajib. Ya, jangankan kepada kita yang pendosa, Nabi SAW yang tidak bermaksiat sekalipun bertobat 100 kali, Pak. Kata Nabi, ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Kata Nabi SAW, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena saya bertobat dalam satu hari kepada Allah itu 100 kali, kata Nabi SAW. Padahal beliau tidak bermaksiat dan kita tidak tahu maksiat yang beliau lakukan, nggak ada. Tapi dengan itu taubat beliau 100 kali. Maka bertaubat hukumnya wajib dari setiap dosa. Terlebih bagi kita, Pak. Kemudian al-istishhadu fi sabilillahi min mujibatil jannah, bahwa kesyahidan dalam sebuah ya peperangan di jalan Allah, hal demikian ya akan mengantarkan seseorang kepada surga. Perkara yang menjadikan seseorang masuk surga diantaranya mereka yang berperang, di mana mereka berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Itulah tadi beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW dan hadis yang tadi merupakan hadis terakhir dari babu taubah, yang insyaallah ta'ala jika Allah panjangkan umur kita berjumpa pada bulan berikutnya dengan bab kesabaran. Itulah para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, wawasan, dan sekaligus sebagai modal kita beramal, ya, agar senantiasa amalan kita ya berlandaskan dengan keilmuan. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan, Pak, silakan. Baik, jika tidak ada, kita tutup. Ada? Silakan. Enggak ada? Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.